Halo semuanya, aku Sheryl Grasela dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 2020 Universitas Pelita Harapan. Dan dalam kesempatan kali ini, aku akan kembali menjelaskan mengenai salah satu materi atau topik dari mata kuliah manajemen perusahaan industri, yang mana merupakan salah satu fungsi dari manajemen, yaitu organizing. Dan juga aplikasinya secara lebih detail di perusahaan yang masih sama, yaitu perusahaan Apple. Nah, sebelum masuk ke organizing, kita dapat terlebih dahulu mengingat bahwa terdapat 4 fungsi manajemen secara umum. Yang pertama adalah planning, kemudian organizing, leading, dan juga controlling, yang mana dalam kesempatan kali ini akan difokuskan pembahasannya di dalam organizing. Nah, organizing sendiri atau pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai kegiatan mengatur dan menyusun pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, yang mana organizing ini juga sangat erat kaitannya dengan organizational structure atau struktur organisasi. Yang mana struktur organisasi dapat diartikan sebagai pengaturan formal pekerjaan di dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai purpose of organizing atau tujuan dari melakukan pengorganisasian. Yang pertama adalah pembagian kerja dapat dilakukan secara lebih spesifik, kemudian pemberian tugas dan tanggung jawab yang berhubungan juga dapat dilakukan dengan lebih mudah, dan mengkoordinasikan tugas yang beragam, mengelompokkan pekerjaan ke dalam unit, membangun hubungan antar individu, grup, dan juga departemen, membangun batasan otoritas secara resmi, serta juga mengalokasikan dan menyebarkan sumber daya organisasi. Nah, selanjutnya designing organizational structure atau mendesain sebuah struktur organisasi yang mana dapat dibagi atau dilakukan dalam dua cara, yaitu organizational chart dan organizational design. Di mana untuk organizational chart merupakan cara di dalam bentuk visual yang dapat dijadikan sebagai representasi atas sebuah struktur organisasi. Sedangkan untuk organizational design merupakan sebuah kegiatan merancangkan struktur organisasi yang mana melibatkan pengambilan keputusan dari 6 key elements atau elemen kunci ini, di mana diantaranya adalah work specialization, departmentalization, chain of command, formalization, span of control, dan juga centralization and decentralization. Nah, sebelum masuk ke 6 elemen kunci ini yang diterapkan juga di dalam perusahaan Apple, kita akan dapat melihat terlebih dahulu struktur organisasi dari perusahaan Apple, di mana di sini di bagian yang diperoleh dari sumber organ ini, secara teknis kita dapat melihat bahwa kekuasaan tertinggi dipegang oleh chairman. Tapi sebenarnya kekuasaan tertinggi secara fungsi ataupun bos dari perusahaan Apple adalah merupakan CEO-nya, yaitu Tim Cook. Nah, di sini di bawah juga terdapat pembagian atau kelompok departemen, itu marketing, engineering, finance and admin, operation, dan juga China. Karena mengingat Apple juga melakukan ekspansi ke China, sehingga perusahaan juga memiliki departemen tersendiri untuk menghandle atau mengatur untuk cabang mereka di China. Nah, sedangkan untuk masing-masing departemen ini juga memiliki kepala departemen atau SVP. Nah, kita akan langsung masuk ke elemen kunci yang pertama, yang mana merupakan work specialization atau juga dapat dikenal biasanya sebagai division of labor, pembagian pekerjaan, yaitu membagi aktivitas kerja ke dalam pekerjaan yang lebih spesifik. Nah, yang mana pembagian pekerjaan ini tentunya memiliki kelebihan serta juga kekurangan. Untuk kelebihannya tentunya akan membuat pekerjaan dapat dilaksanakan secara lebih efisien, kemudian mengurangi waktu proses itu secara lebih efektif, dan juga dapat mengurangi production cost atau biaya produksi. Sedangkan untuk kekurangannya adalah pekerja bekerja secara lebih independen dan pekerja dapat merasa jenuh karena melakukan pekerjaan yang sama setiap harinya. Nah, untuk Apple sendiri, mereka menerapkan fokus divisi, di mana masing-masing divisi atau departemen terdiri atas orang-orang yang bekerja sesuai dengan bidang profesionalnya di departemen masing-masing. Nah, mereka juga memiliki 3 tipe utama dari pekerjaan yang mereka tawarkan, yaitu corporate, retail store, dan juga students and college graduates. Nah, di sini juga sama, Apple membagi atau mensimplify pekerjaan yang ada dan membaginya ke dalam tes atau tugas-tugas yang terpisah berdasarkan masing-masing pengelompokannya. Nah, di sini pekerja juga ditugaskan berdasarkan skill, dan pembagian kerja atau division of labor ini dapat kita lihat salah satunya di produksi iPhone terbaru, yang mana dari mulai proses produksi sampai ke perakitannya dibagi ke dalam berbagai departemen, di antaranya adalah design, hardware, software, manufacture, marketing, production, dan juga assembly. Nah, selanjutnya masuk ke elemen kunci yang kedua, yaitu departmentalization,
yang mana juga terbagi ke dalam 5 kelompok atau pembagian departemen ini didasarkan atas 5 hal ini, yaitu functional atau fungsinya, produk itu berdasarkan produknya, geographical atau lokasi teritori secara geografis, proses yang merupakan proses yang dialami oleh produk, serta juga customer, itu dikelompokkan berdasarkan tipe customer dan juga kebutuhan mereka. Nah, terdapat juga kelebihan dan kekurangan akibat departmentalization ini. Yang pertama, untuk kelebihannya adalah tentu meningkatkan efisiensi karena menempatkan orang-orang atau pekerja dengan spesialisasi yang sama, skills dan juga knowledge, pengetahuan serta orientasi dalam bekerja. Nah, kemudian akan juga meningkatkan koordinasi di area fungsional yang sama dan juga masing-masing pekerja akan memiliki spesialisasi secara mendalam atau in-depth specialization. Sedangkan untuk kekurangannya adalah kurangnya atau rendahnya komunikasi antara area fungsional yang berbeda, serta pekerja akan memiliki sudut pandang yang terbatas terhadap goal atau tujuan utama dari organisasi. Nah, Apple sendiri juga menerapkan departmentalization ini, yang mana tergolong sebagai fungsional. Pengelompokan departemennya berdasarkan fungsi, yang mana terdapat 15 departemen yang dibagi di dalam Apple, di antaranya finance, legal, software engineering, marketing, retail and online stores, dan lain-lainnya yang terlist di sini. Selanjutnya masuk ke key elemen berikutnya yang adalah chain of command, yang merupakan garis kekuasaan yang diterapkan perusahaan dari level kekuasaan yang lebih tinggi ke level kekuasaan terendah, yang mana untuk fungsi dari chain of command ini juga dapat memperjelas kepada siapa atau ke pihak mana kita harus melapor. Nah, di Apple sendiri menerapkan chain of command, di mana top management di sini adalah CEO-nya yang adalah Tim Cook saat ini, di mana CEO juga dalam melaksanakan tugasnya akan disupport atau didukung oleh chairman dan directors, di mana CEO sendiri akan bertanggung jawab pada middle management level atau departemen yang mencakup departemen finance, legal, marketing, dan juga lainnya. Dan selanjutnya kepala departemen juga bertanggung jawab atas lower management level, dan chain of command ini berlaku seterusnya sampai ke kekuasaan terendah. Di Apple juga terkenal sebagai perusahaan yang menegakkan akuntabilitas bagi setiap pihak pengambil keputusannya. Jadi setiap pihak yang mengambil keputusan akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi mereka bertanggung jawab atas keputusan yang masing-masing mereka buat, atau budaya ini biasa dikenal sebagai directly responsible individuals atau DRI. Nah, berikutnya adalah span of control yang merupakan jumlah atau banyaknya jumlah pekerja employees yang dapat secara efektif dan efisien dikontrol atau diawasi oleh seorang manajer. Nah, yang mana Apple sendiri tergolong sebagai perusahaan yang besar dan memiliki puluhan ribu pekerja, di mana mereka memiliki lebih dari 80.000 pekerja terampil dan terlatih di seluruh dunia, dan pekerja Apple bekerja di bawah 15 departemen yang juga telah disebutkan sebelumnya, atau jika dipecah ke dalam bagian yang lebih kecil lagi, itu terdiri atas lebih dari 40 bagian. Sehingga dengan kondisi ini menyebabkan Apple sebagai perusahaan yang memiliki span of control yang sangat besar. Nah, selanjutnya adalah centralization dan decentralization, yang mana untuk organisasi yang menerapkan sistem sentralisasi untuk pengambilan keputusannya akan cenderung lebih terkonsentrasi di upper level management, yaitu atau pihak-pihak yang berada pada level yang tinggi di dalam organisasi, itu seperti top managers dan lain-lain. Sedangkan untuk perusahaan yang menerapkan desentralisasi akan memberikan kesempatan atau peluang bagi lower level employees untuk dapat memberikan input atau masukan-masukan, atau bahkan dapat secara langsung melakukan pengambilan keputusan. Nah, namun untuk today's view atau sudut pandang yang seringkali dilihat saat ini adalah employee empowerment, di mana memberi pekerja kekuasaan lebih untuk dapat mengambil keputusan. Nah, untuk perusahaan Apple sendiri, mereka lebih ke arah sentralisasi, di mana gagasan yang ada di Apple akan disampaikan melalui atau berdasarkan chain of command yang mereka terapkan, yaitu dari lower to upper level management. Dan kemudian keputusan akan diambil oleh top level management atau para dewan, dan lower level management, dalam hal ini adalah departments dan juga sections, akan melaksanakan keputusan yang telah diambil atau dilakukan oleh top level management. Nah, tetapi lower level management juga tetap dapat melakukan pengambilan keputusan, namun yang bersifat minor. Seperti contohnya adalah product improvement atau bug fix pada software.
Nah, selanjutnya adalah formalization, yang mana merupakan tingkat di mana pekerjaan di sebuah organisasi distandarisasi dan sejauh mana perilaku pekerja diarahkan oleh peraturan dan juga prosedur. Di mana untuk formalization ini terbagi menjadi dua, yaitu highly dan low. Untuk highly formalized, di sini perusahaan yang menerapkan highly formalized organization akan menawarkan sedikit keleluasaan atau kelonggaran atas apa yang harus diterapkan. Sedangkan untuk low formalized akan diterapkan lebih sedikit batasan bagi pekerja dalam melakukan tugas atau pekerjaannya. Nah, Apple sendiri lebih mengarah pada highly formalized company, di mana mayoritas pekerjaan distandarisasi untuk efektivitas produktivitas. Nah, tapi pekerja tetap diperbolehkan menyampaikan ide secara bebas, dan juga ide mereka memiliki peluang yang sama untuk dapat diimplementasikan. Nah, tapi walaupun demikian, pekerja tetap harus bekerja sesuai dengan standar, atau mereka akan diberikan konsekuensi yang juga telah ditetapkan oleh company. Dan perilaku pekerja juga masih sepenuhnya diarahkan oleh peraturan dan prosedur, salah satunya di dalam budaya DRI yang sebelumnya juga telah disebutkan, atau directly responsible individuals. Nah, setelah membahas mengenai 6 key elements dari organizational design, selanjutnya adalah mechanistic versus organic organization, atau terdapat dua jenis organisasi, yang mana untuk mechanistic memiliki ciri-ciri high specialization, rigid departmentalization, atau pembagian departemen yang kaku, kemudian clear chain of command, chain of command yang jelas, narrow span of control yang cenderung sempit, tersentralisasi, dan juga high formalization. Sedangkan untuk organik dapat kita katakan memiliki ciri-ciri yang sebaliknya atau berkebalikan, yaitu cross-functional teams, di mana tim dari fungsi yang berbeda-beda dapat bekerja sama, begitu juga dengan hierarkinya, ya, cross-hierarchical teams, free flow information, wide spans of control, decentralization, dan juga low formalization. Nah, untuk Apple sendiri lebih ke arah mechanistic organization, di mana mereka memiliki spesialisasi yang tinggi, yaitu pekerjaannya bekerja sesuai dengan kemampuan dan kecakapan, dan pekerja mereka juga terlatih secara baik dan terampil. Kemudian rigid departmentalization, yaitu terbagi atas 15 departemen kerja, yang masing-masing telah ditugaskan pekerjanya dibagi-bagi ke dalam departemen. Kemudian manage through chain of command, informasi diperoleh dari top to bottom line of command. Kemudian dapat dikatakan fairly atau cukup memiliki formalisasi yang tinggi karena mereka memiliki beberapa peraturan dan prosedur yang ketat, tetapi tidak seluruhnya. Oleh karena itu dapat dikatakan fairly high formalization. Dan kemudian centralized, yaitu tersentralisasi, di mana mayoritas keputusan diambil oleh upper level management. Nah, tetapi Apple memiliki wide span of control, yang mana ini merupakan ciri-ciri dari organic organization, itu karena mereka memiliki jumlah pekerja yang sangat banyak. Nah, oleh karena ciri-ciri ini, Apple Company juga perlu menerapkan kontrol yang lebih ketat dan kaku. Nah, selanjutnya adalah contemporary organization design, atau bagaimana pengorganisasian di era ini atau di era modern. Dalam hal ini akan dibahas yaitu team structure, matrix structure, virtual organization, dan juga network organization. Yang pertama adalah team structure, di mana ini merupakan organisasi dengan struktur organisasi, di mana seluruh organisasi terdiri dari tim kerja. Nah, di sini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan tentunya, di mana dengan tim structure ini akan memberikan keterlibatan dan kekuasaan kepada pekerja yang cukup tinggi, dan juga dapat mengurangi batasan antar area kerja. Sedangkan untuk kekurangannya adalah kurangnya chain of command yang kurang jelas, dan juga tuntutan atas tim yang akan lebih besar. Nah, di mana Apple sendiri kita mengetahui menerapkan chain of command, sehingga dapat dikatakan tidak memiliki team structure. Selanjutnya adalah matrix atau project structure, di mana yang merupakan struktur organisasi yang memberikan spesialis dari departemen fungsional yang berbeda untuk bekerja pada satu atau lebih proyek, yaitu juga di dalam interval atau jangka waktu tertentu. Nah, untuk kelebihannya di sini adalah memiliki perancangan atau desain yang lebih fleksibel dan dapat melakukan pengambilan keputusan secara lebih cepat. Namun kekurangannya adalah kompleksitas dalam memberikan tugas bagi pekerja, dan juga memungkinkan adanya konflik antar tugas dan juga personality atau antar personal di antar pekerjaannya. Di mana Apple memiliki beberapa special project department, yaitu untuk menggabungkan seluruh sumber daya dari berbagai departemen.
Sehingga dengan ini dapat dikatakan Apple sebagai perusahaan yang sebagian matriks atau project structure. Selanjutnya adalah virtual organization, yang mana merupakan organisasi yang terdiri atas pekerja full-time inti dari perusahaan mereka dan juga spesialis dari luar yang dipekerjakan sementara waktu untuk keperluan proyek tertentu. Nah, Apple juga dapat dikatakan sebagai virtual organization. Mengapa? Karena di tahun 2015, dari sumber yang diperoleh, Apple memiliki proyek atau sedang mengerjakan proyek mobil listrik, di mana untuk mengerjakan proyek ini, mereka memutuskan untuk merekrut beberapa spesialis otomotif, diantaranya adalah Robert Gow, ini dari perusahaan Autoliv, David Nelson, itu beliau dulunya bekerja di Tesla Motor, Pete Augenbers dari Tesla juga, Hugh J dari EMCO Gears, dan juga masih banyak lagi spesialis yang direkrut untuk mengerjakan proyek mobil listrik ini bersama dengan Apple. Nah, yang terakhir adalah network organization, yang mana merupakan organisasi yang melakukan kerjasama atau hubungan dengan organisasi lain di dalam rangka menghasilkan produk atau jasa tertentu. Nah, Apple juga melakukan hal ini sehingga tergolong sebagai network organization, di mana mereka bekerja sama dengan Sony, yaitu Apple dengan membawa software yang mudah digunakan yang telah mereka ciptakan, dan Sony sebagai perusahaan yang terampil di dalam manufaktur miniaturisasi. Sehingga Apple dan Sony berintegrasi dan bekerja sama untuk menciptakan suatu produk yang tentunya semakin mengutamakan kualitas yang semakin baik. Nah, demikianlah presentasi atau penjelasan yang dapat saya berikan di dalam kesempatan kali ini. Berikut adalah sumber referensi yang digunakan dalam mempersiapkan materi presentasi kali ini. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.